Yuliana duduk di ruang tamu rumah kosannya, sambil menyeruput kopi hitam yang baru diseduh. Matanya fokus menatap layar ponsel yang penuh dengan notifikasi dari grup WhatsApp bernama Tim Liburan Gila. Grup itu berisi 4 orang, Yuliana, Rina, Siska, dan Ayu, sahabat dekat sejak kuliah. Sudah hampir setahun mereka tidak liburan bersama. Kesibukan kerja, tugas rumah, dan kehidupan dewasa telah menggerus waktu mereka. Tapi minggu ini berbeda. Semua sedang cuti, dan semangat mereka kembali menyala. Akhirnya kita bisa liburan lagi, Yayan. Suara Rina muncul lewat voice note, terdengar girang. Gimana kalau kita camping aja? Di hutan yang waktu itu pernah viral itu loh, yang ada air terjunnya. Bagus banget tempatnya. Sepi lagi. Yuliana membaca sambil tersenyum kecil. Tapi kemudian matanya menyipit. Hutan yang dimaksud Rina adalah hutan Wonosari, sebuah kawasan alam yang memang sering dikunjungi pendaki, tapi punya reputasi agak mistis di kalangan warga lokal. Ada desas-desus tentang penunggu besar yang menghuni sana. Tapi cerita-cerita seperti itu sudah biasa, pikir Yuliana. Indonesia memang penuh tempat angker. Siska lalu membalas, gas aja, kita bawa tenda sendiri, bikin api unggun, terus foto-foto deh. Kapan lagi bisa healing bareng? Ayu pun setuju. Yang penting jangan nyasar ya. Aku udah lama banget nggak nginjek tanah hutan. Takut semut aja aku, apalagi hantu haha. Yuliana akhirnya mengetik. Oke, kita fix ya. Jumat sore kita berangkat. Aku booking mobil sewaan buat kesana. Peralatan camping siapin masing-masing ya. Grup pun ramai dengan emoji, stiker lucu, dan daftar bawaan. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah Rina hari Jumat, pukul 15, lalu langsung berangkat ke hutan Wonosari yang berjarak sekitar 3 jam dari kota. Namun, sore itu, saat Yuliana sedang melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam ransel, ibunya menelpon. Yul, kamu mau pergi kemana akhir minggu ini? Suara ibunya terdengar di ujung telepon. Camping, Bu. Sama Rina, Siska, Ayu. Udah lama banget nggak ngumpul. Camping di mana? Hutan Wonosari. Sejenak hening. Lalu suara ibunya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Hutan itu, tempatnya gak biasa nak. Dulu waktu kecil, bapakmu pernah cerita, temannya hilang di sana. Jangan sembarangan kalau di hutan. Yuliana mengerutkan kening. Yuliana bukan anak kecil lagi, Bu. Tenang aja, kita cuma semalam di sana. Lagian rame-rame kok. Aman. Suara ibunya masih terdengar ragu, tapi ia hanya berkata, ya sudah. Yang penting jangan ngomong sembarangan di sana. Jangan ambil apa-apa. Dan jangan sentuh yang bukan milikmu. Yuliana tertawa kecil. Iya, kayak cerita horor aja sih. Aman kok, Bu. Setelah telepon ditutup, suasana kamar tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari jendela berhembus pelan, membuat gorden berkibar lemas. Yuliana melirik keluar. Langit mulai mendung. Ia menoleh ke ranselnya, lalu ke cermin. Dan entah kenapa, sesaat ia merasa seperti ada bayangan gelap melintas di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya suara kipas angin yang berderit pelan. Yuliana menghela napas, mencoba menepis rasa tak enak yang tiba-tiba muncul. Ia tak tahu bahwa keputusan untuk pergi camping ke hutan itu akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Dan sesuatu sudah menunggunya di sana. Dalam diam, dalam gelap, dengan napas berat dan mata yang merah menyala. Hari Jumat yang ditunggu akhirnya tiba. Yuliana dan ketiga sahabatnya berkumpul di rumah Rina. Semua tampak semangat. Ransel besar, sleeping bag, tenda lipat, bekal makanan instan, dan perlengkapan survival memenuhi bagasi mobil sewaan yang mereka bawa. Di sepanjang jalan, musik diputar kencang, tawa dan candaan tak berhenti mengisi kabin. Gue udah kangen banget suasana kayak gini,
kata Ayu sambil selfie dengan tongkat kamera. Kayak balik ke masa kuliah. Siska menyahut, asal jangan kejadian kayak cerita horor di konten-konten itu ya, yang orang camping terus kesurupan. Udah jangan bawa-bawa yang serem-serem, kata Yuliana cepat. Entah kenapa, dadanya sedikit terasa berat. Ia belum bisa melupakan mimpi aneh yang dialaminya malam sebelumnya. Dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi suara langkah kaki berat yang tak terlihat wujudnya. Sekitar pukul 6 sore, mereka sampai di gerbang hutan Wonosari. Udara mulai dingin, kabut tipis menyelimuti area parkir. Seorang bapak tua duduk di pos kecil dekat gerbang. Ketika mereka turun untuk bayar tiket masuk, bapak itu menatap Yuliana lama. "Kalian mau camping?" tanyanya dengan nada datar. "Iya pak, cuma semalam. Nanti besok pagi udah pulang," jawab Rina ceria. "Di mana titik campnya?" "Di dekat air terjun pak. Katanya bagus buat foto-foto," ujar Ayu sambil menunjukkan lokasi di Google Maps. Bapak itu diam sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Kalau di sana, jangan banyak bercanda. Jangan lewat batas pohon beringin besar. Kalau lihat sesuatu yang tinggi, jangan ditatap balik. Dan jangan sentuh apapun yang bukan milik kalian." Keempat gadis itu saling pandang, lalu tertawa kecil. Mereka mengira bapak itu sedang mencoba menakut-nakuti mereka. Tapi Yuliana tidak tertawa. Ia justru merasa merinding. Mereka pun berjalan kaki masuk ke dalam hutan, mengikuti jalur setapak yang agak licin. Kabut makin tebal, dan suara jangkrik mulai mendominasi suasana. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga bisu. Rina memimpin di depan, diikuti Ayu dan Siska, sementara Yuliana di belakang. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda, mengambil foto, dan mengomentari pepohonan aneh yang mereka lewati. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lahan datar di dekat air terjun kecil. Suaranya gemericik, menenangkan. Tempat itu terasa sempurna untuk bermalam. Tapi, di dekat air terjun, berdiri sebuah pohon beringin besar, dengan akar menggantung dan batangnya hitam legam. Di bawahnya, ada sesajen sederhana, dupa yang sudah mati, bunga melati, dan sebotol air mineral berisi cairan berwarna coklat keruh. Itu apaan?" tanya Siska sambil menunjuk botol itu. "Kayaknya sesajen deh," jawab Ayu. "Wah, serem juga ya. Tapi kita gak ganggu kok. Gak usah dideketin." Namun saat mereka sedang membangun tenda, Yuliana tanpa sengaja berjalan mundur dan menendang botol sesajen itu hingga terguling ke tanah. Cairannya tumpah. Aroma anyir langsung menyeruak di udara. Yuliana sontak berteriak kecil, "Ih, apaan sih ini?" Mereka semua menoleh. Siska buru-buru menghampiri dan mengangkat botolnya. "Aduh Yan, lo nendang ini." Yuliana merasa tak enak, tapi ia hanya tertawa gugup. "Gak sengaja, maaf ya. Kan bukan salah gue dong kalau naruhnya di situ." Namun sejak saat itu, suasana berubah. Angin berhenti, kabut jadi lebih tebal, dan untuk sesaat, mereka semua merasa seperti sedang diawasi. Malam menjelang cepat, mereka duduk di dekat api unggun, memasak mie instan dan bercerita soal masa lalu. Tapi tak satu pun dari mereka bisa benar-benar tertawa lepas. Sesekali, terdengar suara ranting patah dari dalam hutan. Seperti sesuatu yang besar bergerak di antara pepohonan. Yuliana memandangi kegelapan hutan dengan mata waspada. Dalam pikirannya, suara ibunya terngiang kembali. "Jangan sentuh yang bukan milikmu." Dan dari balik kegelapan, sepasang mata merah mulai memperhatikan mereka. Dalam diam, dalam lapar, dalam amarah. Malam di hutan Wonosari terasa lebih gelap dari malam-malam biasa. Meskipun api unggun menyala dengan nyala jingga yang menari-nari, hawa dingin menembus jaket mereka. Kabut menggantung rendah, mengambang seperti selimut tipis di antara pepohonan. Yuliana duduk bersila, memeluk lutut, tatapannya kosong menatap ke arah pohon beringin yang tadi ia tendang sesajennya. Meskipun tenda mereka berdiri agak jauh dari sana,
Pohon itu tetap terlihat mencolok. Akar-akarnya seperti tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. "Apa lo semua ngerasa tempat ini kayak aneh?" bisik Siska sambil menyeruput teh panas. "Gue dari tadi ngerasa diawasi," jawab Ayu lirih. "Tapi kayak bukan manusia." Rina tertawa gugup. "Udah jangan nambah-nambahin suasana. Kita di hutan. Biasalah, binatang banyak." Yuliana ingin menimpali, tapi suara kerak dari balik semak membuat semua menoleh serentak. Suara ranting patah, berat, pelan, teratur. Siska berdiri pelan. "Lo semua denger nggak barusan? Ayam hutan kali." Rina berusaha menenangkan diri, meski wajahnya mulai pucat. Yuliana berdiri juga. Ia memicingkan mata ke arah gelap itu. Tak terlihat apapun. Tapi, telinganya mendengar dengan jelas suara napas berat, seperti seseorang atau sesuatu yang sedang berdiri di balik pohon. Napas yang tidak seperti manusia. Dalam sekali, dan basah. Ayu memegang tangan Yuliana erat-erat. "Yan, ada yang ngikutin kita ya?" Detik berikutnya, tenda mereka bergoyang sendiri. Seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Siska menjerit, "Weoi, siapa itu?" Rina langsung ambil senter dan menyorot ke sekitar tenda, tapi hanya terlihat kabut. Tidak ada yang berdiri di sana. Tapi senter itu menangkap sesuatu di tanah. Jejak kaki. Namun bukan jejak kaki manusia. Jejak itu besar. Jauh lebih besar dari ukuran kaki siapapun. Bentuknya aneh. Seperti tapak gorila, tapi lebih lebar. Dan baunya menyengat. Bau busuk yang bercampur amis. Seperti bangkai basah yang sudah berhari-hari membusuk di tengah hujan. "Ya Allah, itu apaan?" bisik Rina sambil mundur. Mereka semua berdiri rapat, tubuh gemetar. Api unggun mulai mengecil, seolah sedang dilahap oleh hawa dingin yang tak terlihat. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar suara rendah. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi seperti suara tertawa berat. Ayu berteriak, "Udah, gue gak mau nginep di sini. Besok pagi kita pulang." Tapi Yuliana tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke dalam gelap. Ia merasa ia pernah melihat sosok itu. Bukan dalam dunia nyata, tapi dalam mimpi. Sosok besar, hitam, bermata merah, menghampirinya perlahan. Dan malam itu, saat mereka mencoba tidur dalam tenda yang sempit dan tidak lagi terasa hangat, Yuliana bermimpi lagi. Tapi kali ini, lebih nyata. Dalam mimpi itu, ia terbangun dan keluar dari tenda. Hutan sunyi. Air terjun berhenti mengalir. Pohon beringin berdiri sendirian. Tapi akarnya kini menjulur ke arahnya. Lalu, makhluk itu muncul. Inggi, hitam, berbulu lebat. Wajahnya penuh luka. Matanya merah menyala. Genderuwo. Ia tidak bicara. Ia hanya mendekat, lalu membungkuk, dan membisikkan satu kata. "Pulang, kau sudah kutandai." Yuliana terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sampingnya, Ayu masih tidur. Tapi dari luar tenda, terdengar suara napas berat itu lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Dan malam itu, belum selesai. Pagi menjelang dengan langit abu-abu. Matahari tak menembus kabut tebal yang menggantung rendah. Yuliana bangun lebih dulu. Matanya sembab, wajahnya pucat. Mimpi semalam masih melekat erat di kepalanya, seperti luka baru yang belum mengering. Ia melangkah keluar dari tenda pelan-pelan. Embun membasahi rumputan dan udara terasa dingin menggigit. Tapi yang membuat Yuliana menggigil bukan hanya udara, melainkan jejak kaki besar yang masih tertinggal di tanah, membentuk lingkaran mengelilingi tenda mereka. "Ya Allah," bisiknya. "Ini beneran bukan mimpi." Tak lama kemudian,
Ketiga sahabatnya bangun dan keluar satu persatu. Saat melihat jejak itu, Ayu langsung mundur panik. Itu masih baru. Masih lembapian. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Rina mencoba tetap rasional. Mungkin ada binatang besar, babi hutan, atau beruang. Beruang dari mana di sini? Sahut Siska tajam. Lo gak lihat itu bentuknya kayak kaki manusia tapi segede gaban. Yuliana berdiri diam. Matanya masih menatap ke arah beringin. Gue mimpi lagi tadi malam. Dia ngomong sesuatu. Ayu memegang lengan Yuliana. Ngomong apa? Dia bilang, gue udah ditandai. Sunyi mendadak menyelimuti mereka. Semua saling pandang. Rina berusaha menenangkan diri. Kita beres-beres sekarang. Kita harus keluar sebelum sore. Jalannya agak jauh. Mereka semua mengangguk. Proses membongkar tenda dan merapikan barang-barang terasa seperti berlangsung selamanya. Tangan gemetar, pikiran tak fokus. Tapi akhirnya, mereka mulai berjalan menyusuri jalur semalam, berharap bisa sampai ke pos penjagaan sebelum sore. Namun, tak ada yang menyangka, jalur yang sama kini terasa asing. Kita tadi lewat pohon ini gak sih? Tanya Siska sambil menunjuk batang pohon besar yang dipenuhi akar melilit. Gak tahu, tapi GPS gue muter-muter terus dari tadi. Ayu menunjukkan layar HP-nya. Panik. Rina mengangkat tangan. Tenang dulu. Kita jalan terus aja. Jangan pisah. Fokus. Tapi makin jauh mereka berjalan, semakin aneh hal-hal yang mereka temui. Ada ranting yang membentuk huruf Y besar di tengah jalan. Batu-batu kecil tersusun seperti jejak kaki. Dan suara langkah berat di belakang mereka mulai terdengar lagi. Siska tiba-tiba berhenti dan berbisik. Kalian dengar gak? Mereka semua membisu. Langkah itu ada. Tapi saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, Yuliana berhenti. Kalian duluan aja. Gue gak kuat, gue mau minum dulu sebentar. Yan, jangan tinggal sendiri, pekik Ayu. Tapi Yuliana bersikeras. Sambil duduk di atas batu, ia membuka botol air. Tapi saat hendak minum, ia merasakan panas di tengkuknya. Seperti bara api menempel di kulit. Ia memegang lehernya dan merasakan lendir hangat di sana. Yuliana buru-buru mengeluarkan ponsel dan mengaktifkan kamera depan. Dan di sana, di kulit lehernya, ada bekas jari. 5 bekas jari hitam, panjang, dalam, seperti dicengkeram oleh tangan yang tak manusiawi. Ia jatuh terduduk, terisak panik. Ya Allah, apa yang lo mau dari gue? Tiba-tiba, suara berat menjawab, tapi bukan lewat telinga, tapi langsung di kepalanya. Kau bawa pulang sesuatu milikku. Teriakan Yuliana menggema di hutan. Rina, Siska, dan Ayu segera berlari kembali, menemukan Yuliana terduduk dengan mata kosong dan tubuh gemetar. Tapi mereka tidak tahu bahwa saat mereka menyentuh bahu Yuliana, sesuatu dari balik pohon beringin sedang mengintip. Berdiri, tinggi, berbulu, menunggu waktu, karena ini baru permulaan. Dan Yuliana sudah menjadi miliknya. Perjalanan kembali ke pos penjaga tidak berjalan lancar. Setelah berhasil menemukan jalan keluar dengan susah payah, keempat sahabat itu akhirnya tiba di area parkir menjelang sore. Mobil mereka masih ada di sana. Tapi suasana di sekitar pos terasa lebih sepi dari sebelumnya. Bapak tua penjaga gerbang sudah tidak terlihat. Gak usah lama-lama. Ayo langsung pulang, kata Rina sambil membuka pintu mobil. Yuliana duduk di kursi belakang dengan kepala bersandar pada kaca jendela. Sejak melihat bekas tangan di lehernya, dia berubah. Diam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Sesekali ia bicara sendiri, gumaman lirih yang tak dimengerti siapapun. Di tengah perjalanan, Siska melirik dari kaca spion tengah. Rin, lo lihat Yuli gak? Dia kenapa sih?
Dari tadi kayak gak sadar. Rina menengok sebentar. Yul, lo gak apa-apa. Yuliana hanya menoleh perlahan. Tapi matanya hitam legam. Sekilas. Lalu kembali normal. Ayu menjerit. Astagfirullah. Mata lo barusan. Yuliana menutup wajahnya. Gue gak tahu kenapa. Sejak dari sana, gue ngerasa ada yang ikut. Siska langsung merinding. Maksud lo apa? Yuliana menatap keluar jendela dengan mata kosong. Waktu gue tendang sesajen itu, gue ngerasa kayak disentuh. Terus, ada yang bisikin gue. Di kepala gue. Dia bilang, gue gak boleh pulang. Tapi gue pulang. Dan sekarang dia ikut. Tak ada yang bicara sepanjang sisa perjalanan. Jalan tol malam itu terasa seperti lorong yang tak berujung. Setiap mobil yang mereka lewati terasa seperti bayangan. Lampu-lampu jalan terasa terlalu redup. Dan suara Yuliana mulai berubah. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang ia menangis pelan. Kadang ia menyebut nama seseorang yang tidak dikenal. Sutri. Sutri, mana anakku? Anakku dibawa manusia. Ayu langsung membaca ayat kursi keras-keras. Tapi Yuliana malah menjerit dan menutup telinga. Astaga! Siska panik. Dia kesurupan. Yul! Istighfar! Yul! Berhentiin mobilnya. Cepat! Teriak Rina. Mereka berhenti di pinggir jalan tol yang sepi. Di bawah sorotan lampu jalan, tubuh Yuliana kejang-kejang. Mulutnya menganga. Dan dari tenggorokannya keluar suara serak berat, bukan suara perempuan. Kalian membawa yang bukan milik kalian. Tiba-tiba, tubuh Yuliana terdorong ke belakang, menghantam jendela mobil. Kaca bergetar keras. Dari mulutnya keluar busa putih. Siska memeluknya sambil menangis. Yul, Yuliana kenapa? Tolongin dia, tolong. Tak ada pertolongan di tengah tol itu. Dan malam itu, sesuatu masuk ke dalam tubuh Yuliana. 2 hari kemudian, mereka tiba kembali di Jakarta. Ayu dan Rina langsung membawa Yuliana ke seorang ustadz yang dikenal bisa membantu orang kerasukan. Tapi sejak memasuki rumah ustadz itu, Yuliana mulai memberontak. Ia menjerit, menendang, bahkan meludah ke lantai. Sang ustadz hanya menatap dalam, lalu berkata pelan, ini bukan sekadar jin. Ini makhluk tua, kuno, penguasa wilayah yang terganggu. Dia ditandai, dan tandanya tak bisa dihapus. Ini bukan gangguan. Ini kutukan. Saat ustadz mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, Yuliana meraung-raung. Suaranya berubah, menjadi dalam dan bergema. Aku tidak akan pergi. Ini tubuhku sekarang. Tiba-tiba tubuh Yuliana terlempar ke dinding, dan semua lampu di rumah ustaz padam serentak. Gelap total. Hanya suara napas berat dan tawa kecil yang tersisa. Malam itu, satu hal jadi jelas. Yuliana tidak lagi sendirian. Dan makhluk itu telah mengunci dirinya di dalam tubuh Yuliana. Sejak malam ruqyah itu, Yuliana tidak pernah sama lagi. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat pohon beringin tua, kabut yang menebal, dan sosok tinggi berbulu dengan mata merah yang menyala dari kegelapan. Setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa pegal, seperti habis digendong oleh sesuatu yang sangat besar. Ayu dan Rina memutuskan untuk menjaga Yuliana secara bergiliran di rumahnya. Orang tua Yuliana sedang di luar kota, dan mereka belum berani memberitahu apapun. Tapi menjaga Yuliana bukan tugas biasa. Malam pertama, Ayu tidur di lantai dekat tempat tidur Yuliana. Sekitar pukul 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamar. Tok-tok. Ayu langsung terbangun. Ia menatap jendela yang tertutup tirai, lalu pelan-pelan bangkit dan mendekat. Tapi sebelum ia sempat membuka tirai, Yuliana duduk tegak di tempat tidur.
Dengan kepala yang berputar perlahan ke arah Ayu, mata Yuliana gelap, seolah hitam pekat menelan seluruh bagian bola matanya. "Jangan buka, dia sudah di sini." Ayu mematung. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak cepat. "Siapa Yul?" Yuliana tidak menjawab. Tapi dari balik tirai, muncul bayangan besar. Bahu lebar. Kepala miring. Napas berat terdengar menembus kaca. Tirai bergerak sedikit. Seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang mengintip masuk. Ayu mundur perlahan. Lalu meraih tasnya dan mengambil Al-Quran kecil dari dalamnya. Saat ia mulai membaca, tirai itu langsung tersibak oleh angin keras. Tapi tidak ada siapa-siapa di balik jendela. Ayu berlari ke tempat tidur, memeluk Yuliana yang kini menangis tanpa suara. Bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan doa-doa sendiri. Tapi mata Yuliana masih gelap. Sesekali berubah, lalu kembali seperti semula. Keesokan paginya, Rina datang dengan kabar buruk. Ia baru saja menelpon Ustadz yang dulu merukyah Yuliana. Ustadznya sedang pergi. Kembali mungkin 1 minggu lagi. Katanya waktu itu dia sedang ada urusan penting. Siska yang juga datang pagi itu langsung panik. "Ini udah gak main-main. Kita harus cari tahu siapa makhluk ini. Kenapa dia sampai ikut pulang dari hutan?" Mereka semua sepakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang hutan Wonosari. Melalui forum-forum mistis di internet, mereka menemukan satu nama yang terus muncul, Ki Suro. Ki Suro adalah seorang dukun tua yang dikenal pernah bersahabat dengan makhluk-makhluk gaib di hutan tersebut. Mereka berhasil menemukan alamatnya di sebuah desa kecil, sekitar 2 jam dari kota. Ketika tiba di rumah Ki Suro, mereka disambut oleh seorang pria tua berwajah keras, dengan sorot mata tajam. Ki Suro hanya mengangguk pelan saat mendengar cerita mereka. "Kalian telah mengusik satu dari yang tertua." Genderuwo penjaga hutan itu tak seperti jin biasa. Dia bukan hanya marah, dia kehilangan sesuatu. Siska bertanya pelan, "Kehilangan apa, Ki?" Ki Suro menatap Yuliana yang hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Lalu ia menjawab, "Anaknya. Sesajen yang kalian tendang adalah persembahan dari warga desa untuk menenangkan arwah anak genderuwo yang meninggal tertabrak manusia. Saat sesajen itu kalian tendang, dia kira kalian mencuri arwah anaknya. Dan dia menandai yang paling keras hati di antara kalian." Perlahan, Ki Suro menyalakan dupa, lalu menggambar simbol aneh di lantai. Ia menatap Yuliana dan berkata pelan, "Kamu sudah tidak utuh lagi." Malam itu, Ki Suro memulai ritual pemanggilan untuk bicara langsung dengan makhluk tersebut. Ruangan menjadi dingin, api dupa berubah warna menjadi biru. Lalu, Yuliana mendongak, dan untuk pertama kalinya, mereka semua melihat jelas. Mata Yuliana sepenuhnya berubah menjadi mata genderuwo. Merah, menyala, bersinar dalam gelap, dan dari mulutnya, terdengar suara yang bukan suara manusia. "Anakku, kembalikan, atau kalian semua akan aku bawa." Cahaya lampu meledak serempak. Angin menderu masuk dari celah pintu. Dan ruangan itu tak lagi menjadi tempat manusia. Malam itu berubah menjadi kekacauan. Ki Suro berusaha menahan makhluk itu yang sudah sepenuhnya mengambil alih tubuh Yuliana. Sementara Rina, Ayu, dan Siska terpaku dalam ketakutan. Mereka tak bisa bergerak, seolah tubuh mereka ditahan oleh kekuatan tak terlihat. "Anakku ada pada dia. Jiwa itu kalian tahan. Kembalikan. Sekarang." Suara itu menggema dari mulut Yuliana, tetapi terdengar seperti raungan petir dari dalam gua. Matanya menyala seperti bara api. Tubuhnya kini tidak hanya kejang, tapi juga bergetar hebat, seperti hendak meledak dari dalam. Ki Suro menanamkan keris kecil ke tengah simbol yang ia gambar di lantai, lalu menyiramnya dengan air kembang 7 rupa. Asap mengepul ke langit-langit, menciptakan ilusi kabut pekat. "Kau salah paham penguasa hutan. Anakmu tidak ada pada gadis ini." Ki Suro berseru lantang, "Kalian usik sesajenku. Jiwa anakku terperangkap."
Lalu siapa yang membawanya? Siapa yang telah menahan arwah itu? Hening. Lalu tiba-tiba, dari tubuh Yuliana, muncullah suara anak kecil menangis. Tangisan itu bukan tangis manusia biasa. Tangisan itu mengandung penderitaan, kehilangan, dan kemarahan. Tangisan yang terdengar langsung di hati setiap orang yang mendengarnya. Ayu jatuh berlutut, menangis tanpa sadar. Siska memeluk tubuhnya sendiri sambil bergetar. Rina hanya bisa menutup telinga dan berteriak, "Berhenti!" Kisuro membanting tongkatnya ke lantai. Asap menghilang seketika. Tangisan pun terhenti. Saat kabut memudar, tubuh Yuliana ambruk. Ia tergeletak tak sadarkan diri. Tapi dari belakangnya, sesosok bayangan besar mulai muncul. Tingginya lebih dari 2 meter. Bulunya lebat. Wajahnya buruk rupa. Dan di tangannya, ia menggenggam sesuatu. Sebuah boneka kecil yang hangus terbakar. "Inilah penjaga arwah anakku. Kalian mengambilnya." Kisuro menunduk pelan. "Kami tak tahu jika ada jiwa yang ikut terangkat. Tapi kau tak bisa mengambil tubuh gadis ini. Ia tidak bersalah. Terlambat. Ia sudah menjadi jalan bagiku. Aku sudah menghirup nafas duniamu. Aku sudah menginjak tanahnya. Aku sudah melihat manusia lemah yang bermain dengan kematian." Suasana menjadi genting. Dinding rumah Kisuro mulai retak. Genteng berjatuhan. Angin bertiup dari segala arah. Kisuro memanggil Ayu. "Ambil sesajen baru. Di belakang, di dekat dapur. Cepat." Ayu berlari sekuat tenaga. Siska membantu mempersiapkan tempat pemanggilan arwah. Rina membaca doa keras-keras meski mulutnya bergetar. Ketika sesajen baru disiapkan, Kisuro meletakkannya di tengah lingkaran, lalu memanggil arwah si anak. "Jika kau di sini, kembalilah, jiwa yang belum tenang, kembalilah pada jalurmu." Tiba-tiba, suara tangis anak itu terdengar lagi. Tapi kali ini, suara itu datang dari boneka yang dipegang si genderuwo. Boneka itu bergerak sendiri. Perlahan dari tubuh Yuliana, kabut hitam mulai merembes keluar. Seperti asap dari bara api. Wajah Yuliana menegang. Lalu, ia memuntahkan gumpalan lendir hitam yang bergerak seperti makhluk hidup. Makhluk itu merangkak ke arah boneka. Dan saat makhluk itu menyatu dengan boneka tersebut, genderuwo itu berhenti bergerak. Matanya yang menyala menjadi redup. Tangannya melonggarkan cengkeraman. "Anakku, kembali padaku." Sesosok bayangan anak kecil muncul di hadapan mereka. Memandang ke arah Yuliana, lalu menatap makhluk besar itu. Perlahan, mereka berdua menghilang ke dalam kabut. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, suasana menjadi tenang. Tubuh Yuliana tergeletak, napasnya terengah-engah. Tapi ia sadar, Rina, Ayu, Siska, dia udah gak di sini. Ayu langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Siska terseduh, memegang tangan Yuliana erat. Kisuro hanya duduk diam, menatap bekas lingkaran di lantai yang kini mulai pudar. Tapi ingat, mereka yang pernah melihat wajah aslinya tidak akan pernah sama lagi. Kalian sudah ditandai oleh dunia mereka. Mereka semua saling pandang. Yuliana memejamkan mata, dan di dalam pikirannya masih ada sepasang mata merah menyala, mengawasinya dari kejauhan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di rumah Kisuro. Yuliana sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai menjalani hidup seperti biasa, berangkat kuliah, bertemu teman-teman, sesekali nongkrong di kafe. Tapi di balik semua itu, ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. Semua orang mengira semuanya sudah selesai. Tapi tidak bagi Yuliana. Setiap malam, ia masih terbangun di pukul 2 dini hari. Setiap malam, ia masih mencium bau tanah basah bercampur anyir darah. Dan setiap malam, ketika ia melihat ke cermin, kadang pantulan dirinya tersenyum, padahal ia tidak. Suatu malam,
Yuliana memutuskan untuk berkendara sendirian. Ia ingin menenangkan pikirannya. Jalanan kota sudah sepi, hanya ada beberapa mobil yang lewat. Ia menyetir tanpa tujuan sampai tiba di sebuah jalan kecil yang gelap, dipenuhi pohon rindang di kiri dan kanan. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. "Anakku, belum utuh kembali." Yuliana menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Napasnya tercekat. Ia menatap kaca spion. Kosong. Tapi ketika ia menoleh ke kanan, ada bayangan besar duduk di kursi penumpang. Sosok itu tidak bergerak. Hanya napas beratnya yang terdengar. Yuliana menjerit dan keluar dari mobil. Ia berlari sejauh mungkin, menyusuri jalan gelap tanpa arah. Tapi suara napas itu seperti mengikutinya dari belakang. Di tengah kegelapan, Yuliana menemukan musola kecil di pinggir jalan. Ia masuk, menyalakan lampu, dan langsung mengambil air wudhu. Tangannya gemetar. Ia mulai membaca ayat-ayat pendek, meski suaranya bergetar hebat. Namun, bayangan itu muncul lagi sambil menatapnya dari kejauhan. Wujudnya tak pernah utuh. Selalu hanya bayangan. Tapi Yuliana tahu, dia masih di sini. Ia menangis sambil bersujud. "Tolong, aku gak ambil anakmu. Aku gak minta semua ini." Dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak marah. "Aku tahu, bukan kau. Tapi kau, yang paling dekat dengan dunia kami sekarang." Tiba-tiba tubuh Yuliana terangkat beberapa senti dari tanah. Udara di musola menjadi dingin membeku. Lampu berkelap-kelip. Lalu, sebuah bisikan terdengar langsung di telinganya. "Kau akan jadi jembatan. Lewat kau, kami akan kembali." Lalu semua kembali normal. Tubuh Yuliana terhempas ke lantai. Lampu musola menyala stabil. Tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi di telinga Yuliana terdengar, "Buka jalanmu. Kami tunggu malam purnama." Hari-hari setelah itu, Yuliana mulai berubah. Ia tak lagi suka keramaian. Ia hanya menulis, menggambar, dan bermimpi. Setiap gambar yang ia buat menampilkan makhluk-makhluk yang tak dikenal, dunia lain, gerbang yang terbuka, dan langit yang retak. Rina, Ayu, dan Siska mulai menjauh. Mereka takut. Karena tiap kali berada dekat Yuliana, mereka merasa seperti diawasi. Dan puncaknya, pada malam purnama berikutnya, Yuliana menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Namun CCTV rumahnya merekam detik terakhir sebelum ia lenyap. Yuliana berdiri di halaman, menatap langit. Di belakangnya, bayangan hitam raksasa perlahan memeluk tubuhnya. Lalu, hilang begitu saja. CCTV hanya menampilkan halaman kosong. Namun, satu hal tak bisa dijelaskan. Selama beberapa detik setelah Yuliana lenyap, kamera merekam dua pasang mata merah menyala di kegelapan, mengawasi, dan tersenyum.